to our channel. Ketemu lagi dengan Vivi. Nah, kali ini videonya aku akan ngebahas soal living cost tinggal di Toronto. Karena ada beberapa teman yang bertanya berapa sih living cost untuk di Toronto. Nah, seperti yang kalian tahu juga, kalau aku itu keluarga berempat. Jadi untuk living cost di Toronto, aku akan coba kasih roughly. Jadi buat kalian yang ingin tahu, kalian bisa kurang lebih ada gambaran berapa biaya yang perlu kalian persiapkan untuk tinggal di Toronto. Oke, nah yang pertama yang akan kita bahas yang pasti adalah rata untuk sewa. Untuk sewa ditinggal di Toronto. Untuk rata-rata sewa di Toronto, kita bisa bicara untuk Toronto atau yang untuk di downtown atau untuk yang seperti di Smithtown, seperti di North York atau mungkin bisa lebih ke pinggiran Mississauga or Brampton. Surprisingly guys, setelah aku cek ternyata harganya tuh nggak beda jauh. Jadi seperti contoh ya, kalau rata-rata 1 bedroom apartemen atau 1 bedroom kondo, di sini kita ada 2. Kalau untuk aku pernah sebutkan di video lalu, kalau di Toronto itu kita bisa disebut di sini ada kondominium dan apartemen. Bedanya apa? Biasanya kalau kondominium itu fasilitas gedungnya itu lebih lengkap daripada kalau apartemen. Jadi kalau seperti kondominium biasanya ada gym, ada swimming pool, kayak gitu. Nah, sedangkan kalau apartemen biasanya mungkin tidak ada swimming pool, tidak ada gym, bahkan mungkin ada yang tidak ada laundry di dalam rumah. Jadi laundrynya itu mesti ke bawah. Nah, sedangkan kalau kalian mau tahu nih ya biaya sewanya untuk 1 bedroom kondo, kalau yang kita bicara kondo itu start untuk tahun 2023 itu start dari 2.200 sampai 2.500. Itu rata-rata yang kalau aku lihat di website realtor.ca. Dan satu lagi buat catatan kalian juga, karena ada apartemen atau kondo yang disewa itu belum termasuk semuanya. Jadi kalian mesti bayar lagi bill, mesti bayar listrik, mesti bayar gas, mesti bayar elektrik. Di sini di Kanada untuk elektrik dikenal dengan hydro. Rata-rata untuk gas di sini adalah $130. Itu tergantung pemakaian ya, atau pemakaian listrik. Nah, kalau listrik di sini rata-rata $136. Ini setelah aku cek. Jadi kenapa rata-rata bisa lebih mahal, bisa lebih murah? Apalagi kalau lagi winter biasanya akan pasti lebih mahal karena kalau winter pasti pemakaian heater pasti lebih banyak karena kan dingin. Nah, kalau pemakaian water itu tergantung juga. Jadi kalau untuk rata-rata pemakaian air untuk di Toronto itu $80. Nah, balik lagi, kalian berapa orang sekeluarga, apa kalian sendiri? Kalau kalian sendiri itu pasti jauh lebih murah karena kalau kalian sendiri kalian bisa nggak perlu sewa 1 unit apartemen, kalian bisa sharing kamar dengan orang lain. Dan itu biasanya pasti jauh lebih murah. Dan aku nggak tahu berapa perhitungannya seperti bagaimana kalau misalnya kalian sewa kamar. Cuma kalau sewa 1 unit banget buat satu family itu adalah rata-rata yang tadi aku sebutkan. Nah, setelah kita berbicara soal biaya sewa, kemudian kita akan beralih untuk internet. Nah, di sini untuk internet itu kalau kalian punya family, kalian bisa jadi gabung aja. Jadi di sini aku akan bikin untuk internet untuk berdua dan untuk internet di rumah. Jadi itu biasanya rata-rata itu sekitar 150 sampai 200. Itu tergantung ya, tergantung kalian ambil paketnya yang mana, tergantung berapa besar gigabyte kalian. Jadi di sini itu kalau kayak aku dan suamiku, jadi kita berdua itu dalam satu bill karena itu untuk semua bill itu masuk ke dalam billingnya my husband.
Jadi sedangkan untuk internet rumah, untuk tempat aku itu mereka ada fasilitas free internet. Jadi lumayan untuk internet rumah kita sekarang udah nggak usah bayar, jadi zero. Jadi kita hanya bayar untuk telepon dan data untuk telepon. That's it. Jadi lumayan menghemat ya. Tapi kalau misalnya nggak ada, biasanya itu rata-rata tergantung juga berapa mega, berapa giga, berapa kecepatan internet kalian di rumah. Itu rata-rata setahu aku itu sekitar sebulannya 50 sampai $100. So, tadi kan kita udah bicara soal rent. Anggap aja rentnya satu bedroom itu ada 2.200. Kemudian anggap aja kalian ada utility seperti bayar listrik, bayar gas, dan bayar air. Itu plus lagi bayar internet. Jadi total-total yang kalian akan butuhkan dalam satu bulan adalah sekitar 2.600. Nah, itu adalah kurang lebih ya guys ya. Jadi bukan patokan pasti akan segitu, karena balik lagi ke kalian bagaimana pemakaian kalian. Oke, nah setelah tadi semua billing yang udah aku bicarakan, biaya sewa, kemudian internet, sekarang kita akan berbicara soal mobil. Untuk di sini buat kalian yang punya mobil di Kanada itu harus mempunyai asuransi. Nah, asuransi mobil itu biayanya itu tergantung dengan beberapa faktor. Faktor pertama adalah SIM apa yang kalian punyai. Jadi di Kanada itu untuk di Ontario kita ada namanya 3 tingkatan untuk SIM, yaitu satu G1, G2, dan Full G. Nah, ini mempengaruhi berapa besar asuransi mobil yang akan kalian bayar setiap bulannya. Sedangkan aku nggak punya SIM, tapi my husband punya. Kita bisa terhitung murah karena kita bayar sekitar satu bulan ada sekitar $180. Kenapa? Kenapa itu bisa dilihat dari history driver kalian. Apakah kalian sudah berapa lama nyetir? Apakah kalian pernah ada kecelakaan atau enggak? Atau mobil yang kalian naikin juga itu mempengaruhi. Rata-rata bahkan aku pernah dengar kalau ada orang bayar 1 tahun untuk asuransi mobilnya aja itu bisa 4.000 setahun. Nah, makanya kita nggak bisa pukul rata bakal murah, bakal sama dengan driver yang satu dengan yang lain, karena itu tergantung dengan history kalian driver, tergantung SIM apa yang kalian punya, tergantung mobil apa yang kalian punya. Oke. Nah, kemudian setelah asuransi mobil yang kita bicarakan adalah asuransi kesehatan. Untuk asuransi kesehatan untuk my family kita nggak bayar asuransi kesehatan yang lain karena kita udah ada benefit dari company. Jadi itu membantu. Jadi kalau kalian tidak mempunyai asuransi dari kantor, dari tempat kerja, kalian mungkin perlu karena ada beberapa yang tidak di cover dengan health card. Jadi seperti dentist di sini kita tidak di cover dengan health card, jadi kita harus bayar dengan kantong sendiri. Sedangkan kalau di cover sama company itu pun beda-beda ya guys. Ada company yang cover 100%, ada yang cover cuma 80%. Jadi balik lagi ke company. Nah, kalau kalian mau beli asuransi asuransi pribadi dengan kantong sendiri, itu balik lagi juga tergantung umur kalian dan coveragenya. Jadi rata-rata untuk asuransi kalau kita mau bayar sendiri adalah sekitar 15-100 dolar per bulan. Itu balik lagi dengan coveragenya dan umur kalian. Jadi kalian mesti lihat nanti kalau kalian mau beli asuransi pribadi, mesti dibaca, mesti di compare asuransi company yang mana yang terbaik menurut kalian. Oke. Next, abis itu kita akan bicarakan adalah asuransi apartemen atau asuransi rumah. Jadi di sini biasanya itu ada juga disarankan kita beli asuransi yang cover tempat tinggal kita. Mungkin kalau tempat tinggal kalian banyak barang berharga, banyak barang mahal, biasanya orang beli asuransi. Sedangkan kita nggak beli karena kita pikir nggak butuh. Jadi menurut itu keputusan di kalian. Tapi ada juga landlord atau yang punya tempat tinggal itu mengharuskan kalian punya asuransi.
Jadi itu kita bisa bikin itu optional kalau kalian mau beli atau memang diharuskan dari landlord. Nah, sekarang groceries. Groceries waktu itu pernah aku bikin rata-rata biaya groceries di Kanada, di Toronto, itu berapa. Sedangkan my family kita kan berempat ya. Kita hanya berbicara groceries saja, yaitu 100 sampai 150 dolar per minggu. Jadi kita nggak hitung biaya makan di luar, kita nggak hitung jajan. Jadi kalian bisa hitung rata-rata, let's say 150 per minggu dikali 4, ya kan? Oke. Terus setelah itu untuk dining out, kalian kalau mau tahu dining out itu misalnya maksud saya adalah makan di luar. Makan di luar tuh berapa sih rata-rata? Itu balik lagi guys, restoran yang kalian makan apa, apakah makanannya junk food atau enggak. Waktu itu aku pernah bikin makanan junk food seperti di Jollibee sekitar 11 dolar, 2 ayam, 1 nasi, ya kan? Tapi kalau misalnya kalian mau makan yang benar-benar menu restoran seperti kemarin aku makan di Niagara Falls, itu seperti rata-rata ya sekitar 50 dolar sampai 100 dolar. Itu balik lagi restorannya apakah fancy atau enggak, ataukah restoran hanya restoran biasa. Untuk biaya anak-anak, nah kalau kalian pengen tahu nih ada biaya anak-anak enggak sih kak yang perlu kita keluarkan. Untuk biaya sekolah, kalau anak kalian sekolahnya di public school ya tidak perlu, karena public school sendiri kita nggak perlu beli seragam, kita tidak perlu beli buku, kita tidak perlu bayar ekstrakurikuler yang dari sekolah, jadi semuanya it's free. Tapi kalian mau lesin, misalnya lesin berenang, atau kalian mau lesin musik, itu harus bayar lagi, dan itu balik lagi beda-beda. Ada untuk di Ontario, ada untuk di Toronto. Di Toronto sendiri biasanya itu kita ada namanya kelas yang free. Jadi itu nanti aku akan bicarakan di next video. Jadi buat kalian biar kalian tahu sebenarnya itu kalau mau free untuk anak-anak bisa ikut les ini itu ada nggak sih? Ada. Tapi nanti ya untuk next video. Jadi kurang lebih kalian ada gambaran biaya yang perlu kalian persiapkan di Toronto itu berapa. Ini adalah roughly perkiraan biaya, jadi nggak pasti ya, karena pasti semua orang beda-beda. Jadi biar nanti nggak ada yang komen, ya tentulah cuman berempat. Kalau kayak kemarin ya ada video yang aku bikin soal makanan, bisa nggak sih makan di Toronto cuma 20 dolar. Jangan sampai ada yang komen, ya tentulah nggak cukup makan di ayamnya aja bertiga gitu kan. Sedangkan jelas-jelas di video itu aku sudah tulis kalau ini hanya untuk 1 orang. Jadi please kalau mau komen, nonton dulu videonya sampai selesai, jadi biar kalian nggak salah komen, ya kan? Oke. Nah, jadi kurang lebih kalau kalian ada pertanyaan atau kalian kurang jelas biaya-biayanya yang dari aku jelaskan, kalian boleh bertanya di section komen, atau kalian boleh langsung kontak aku, DM aku di Instagram kita yaitu Cindo Kanada, semua huruf kecil disambung, dan kalian boleh bertanya di sana. Jangan lupa juga kalau kalian belum follow, please follow. Jangan lupa juga like dan komen di video ini. Jangan lupa subscribe buat yang belum, dan ditunggu buat video berikutnya. Thank you guys for watching. Have a good day guys all. Bye. Cheers.